mengadulah ahli Kufah tentang masalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ni dikuburkan di China. Dikuburkan di mana? China. Tapi Allah alam di mana tepatnya. Tapi orang China mengaku Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikuburkan di sana. China bagian daripada baratnya kan? Bagian daripada sebelah barat dia. Atau jangan siang-siang tahap perang lagi itu bagian mana? Siang-siang. Banyak Islam kan? Bagian Xinjiang. Bukan siang-siang lah. Siang-siang. Kalau siang-siang itu lain lah, siang malam namanya. Saka al-Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar. Jadi orang Kufah mengadu kepada Umar. Apa katanya? Fa'azalahu. Maka dia diturunkan daripada kedudukannya. Wasta'mal alaihi, maka mereka minta mengangkatkan amal ke atas mereka. Maksud kata meletakkan perbuatan atau perintah untuk bekerja kepada mereka, kepada orang Kufah. Bukan kepada si Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi mereka ambil orang Kufah untuk jadi apa? Pekerja. Wa dzakara hadis ila an qala, dan disebutkan hadis ini sampai kepada kata arsala ma'hu Umar rijalan aw rajulan ila Kufah yas'alu anhu. Maka tengok di sini, kalau seseorang itu mengadu atau suatu kampung mengadu kepada pemerintah si fulan begini-begini, maka pemerintah tidak boleh langsung putuskan itu bersalah. Tapi kita mesti selidiki dahulu. Kirim delegasi, tengok bagaimana Umar, tengok bagaimana tentang masalah kepemerintahan pada masa Umar. Umar utus satu delegasi khusus independen, bukan bagian daripada pemerintahan yang ada di Kufah, independen daripada Madinah, pergi ke mana? Ke Kufah, untuk menyelidiki benar tidaknya akuat atau syaka daripada orang-orang Kufah tersebut. Sudah? Dia kata sini rijalan aw rajulan, berapa laki-laki atau satu orang laki-laki. Yang orang laki-laki dia katakan namanya Muhammad bin Maslamah. Apa gunanya? Yas'alu anhum, menanyakan daripada masalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Benarkah apa yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu yuthnuna ma'rufan. Dan telah dia tinggalkan walau satu masjid pun, kecuali mereka itu kalau ditanyakan memuji dengan kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pakcik, macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas? Oh, bagus sekali dia itu. Orangnya hebat, bagus, baik sekali, adil, kata mereka. Semua ditanya begitu. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehingga dia masuk kepada masjid Bani Abbas. Maqama rajulun minhum, maka berdirilah seorang laki-laki kepada mereka, yuqal lahu Usamah bin Qatadah, namanya Usamah bin Qatadah, yukna Aba Sa'dah, dikunyahkan dengan Aba Sa'dah. Maqala amma id nasatkana, adapun jikalau sekiranya kamu tanyakan kami, artinya begini, kamu tanyakan mereka semuanya, mereka kata memang baguslah Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka pujilah Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi cuba dulu tanya sama kami, bagaimana kejadiannya. Maka ditanyalah jawab mereka, fa inna Sa'dan la yasiru sariyatan, fa inna Sa'dan la yasiru bisariyah, kalau sesungguhnya Sa'ad ni tidaklah dia ikut dalam sariyah. Sariyah ni ada ikhtilaf di antara ulama tentang makna sariyah. Sariyah kumpulan kecil daripada bahagian tentera, sementara Imam Suyuti mengatakan yang namanya sariyah ini adalah tentera yang terdiri daripada 100 sampai kepada 500, namanya sariyah. Sementara 100 sampai kepada 500 namanya apa? Sariyah. 500 lebih namanya apa? Mansar. Tulis itu. Sariyah apa? 100 sampai 500. Macam kita lah. Ada namanya kita itu kan. Pernah itu dengarkan? Batalion berapa? Batalion kalau elit 6 orang je. Saya kata batalion berapa? Ada istilah batalion, ada kata istilah ini kompi. Kami ada kompi, ada batalion, ada
Dia tadi yang kasih kedua. Semua yang mereka ni budak-budak kaya tentera ni tak tahu material berapa, kompi berapa. LKN mana ada LKN? Maki. Tak tahu. Saya tanya situ berapa banyak dah jumlah-jumlahnya. Google. Jadi syariah berapa tadi? 100 sampai ke bawah malah 100. Kalau mansar 500 ke atas. Kalau jais daripada 800 ke atas. 800 ke atas itu namanya jais. Kalau dari 4000 ke atas Buat masalah. namanya jahfal. Jahfal bijim. Jahfal. 4000 ke atas namanya jahfal. Jahfal 4000 ke atas. Jais berapa? 800 ke atas, 500 ke atas namanya apa? Mansar. Yang 100 sampai ke 500 namanya apa? Syariah. Sudah? Ini kelompok syariah, kelompok tentera yang kecil. Jadi katanya saat ni kalau ada syariah dia tak ikut. Padahal apa? Pemimpin Kufah, tapi tak mau ikut. Itu yang pertama. Yang kedua lagi apa katanya? Wala yaqsimu bisawiyah, dan dia tidak pernah membagi-bagikan harta ghanimah itu dengan sama rata. Yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah, dan tak pernah dianya berlaku adil dalam masalah qadiyah apa aja hukum. Tak adil. 3 perkara ni dia kata. Qala Sa'd berkata Sa'ad, amma wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Demi Allah, saya aku akan doakan terhadapnya dengan 3 perkara. 3 perkara dia doakan. Allahumma, ya Allah, in kana 'abduka hadza kadiban. Ya Allah, jika sekiranya hamba-Mu yang ini seorang pendusta, qama riya'an wa sum'atan, dia itu berdiri disebabkan riya dan sum'ah. Sum'ah ini dengarkan orang supaya orang dengarkan kata-kata dia. Fa'atil umrahu, maka adalah perpanjangkan umurnya. Tengok, disebutkan perpanjangkan umur, kalimat perpanjang umur. Apakah itu suatu benda yang adab? Kalau orang terlalu panjang sangat umurnya, itu boleh jadi adab. Sudah? Kenapa doanya itu dikatakan fa'atil umri? Apakah ini menzalimi enggak? Tidak menzalimi dengan apa yang dikatakan tadi itu. Pertama apa? Inna Sa'dan la yasiru bisariyah. Sa'ad tidak berjalan dengan syariah. Tidak dikatakan menzalimi. Kenapa? Oke, tengok. Berjalan dengan syariah, maksudnya kalau begitu Sa'ad ini termasuk orang yang penakut. Betul enggak? Kalau mau berjalan dengan syariah berarti Sa'ad ini orang yang penakut. Orang yang penakut maknanya apa? Orang yang penakut dia takut mati. Jadi orang yang takut mati berarti dia inginkan supaya umurnya panjang kan? Sebab itulah dia doakan supaya Usamah tersebut supaya panjang umurnya, terus panjang. Nah, yang kedua doanya apa? Wa'atil faqrahu, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah kefakiran dia. Terus menerus. Selama hidupnya itu panjangkan terus dia fakir. Nah, doa ini termasuk tidak menzalimi. Kenapa? Karena yang kedua sesuai dengan doa orang tadi itu, perkataan orang yang tadi. Apa katanya? Wala yaqsimu bisawiyah, dan dia tidak memberikan atau ghanimah dengan secara rata. Ini masalah harta. Dah. Di sini juga ya Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan masalah harta. Kalau memang betullah harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepada dia, maka terus miskinkanlah dia. Sesuai dengan doanya. Miskinkanlah dia, panjangkan miskinnya. Yang ketiga, masalah wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia tidak pernah adil, tak pernah berlaku adil. Di sini apa kata doanya? Wa'arridhu lil fitan. Ya Allah ya Tuhanku, hendaklah kamu kenakan dia kepada fitnah. Sebab adanya fitnah karena adanya apa? Adanya fitnah karena tidak adanya keadilan. Ini doa sama, tidak menzalimi. Nah, bahkan ba'd dari kayakul, maka setelah itu dikatakanlah dia syekhun maktun. Syekh ini yang telah difitnah. Asobat ni da'watu Sa'din, ditangkap dia, dikata, kenapa kau buat begitu? Nanti diceritakan di sini. Kenapa kau buat begitu? Katanya, saya kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hati-hati di situ. Jangan sempat orang mendoakan kamu nah. Tengok lagi ada setelah itu doanya apanya, lebih jelas. Kalau Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi yang meriwayatkan di sini, an Jabir bin Samurah,
fa ana ra'aitu ba'du, dan saya melihat dia setelah itu qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar, dan telahlah jatuh ya hajibnya, alisnya, bahasa Indonesia alis nih, bulu mata apa namanya mantul, bulu kening, sama kami ini alis, dan baju jatuh ginda, jatuh begini, orang tua tuh sangat telah jatuhlah bulu keningnya atau bulu alisnya atas daripada kedua matanya, disebabkan apa? Min tu sababiyah atau min li ajli, disebabkan tuanya dia. Wa innahu la ta'arradu lil jawari fi turuqi, dan sesungguhnya itu menghalang daripada garis-garis jelita di jalan-jalanan. Fayahmizuhunna, maka dia meraba garis-garis itu. Ya Allah ya Rahman, Tuhan tengok bayangkan ini namanya keladi, apa namanya, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Perempuan lewat dia raba. Allah ya Rahman. Cabul. Dah tua dah cabul. Jadi kena tangkap. Kenapa kau buat begini? Dia kata asobat ni da'watu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang dah sebelum itu sudah paham juga kan dahulu kan. Orang dah sampai hadis tersebut kepada orang lain. Dah. Jadi ketika orang itu dengar asobat ni da'watu Abi Waqqas, mereka makin percaya dengan demikian. Maknanya yang kena ni abang tak ada lah. Ya? Yang kena ni adalah Usama, yang dianya itu memfitnah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan 3 perkara agar dia umurnya makin panjang, tak mati-mati, kemudian kemiskinannya terus. Sebab kalau dia miskin, tak akan mungkin dia kalau dia hidup kaya, tak akan mungkin dia buat begitu. Sebab kalau dia kaya mungkin dia akan kahwin, tak akan mungkin hidup dari tengah-tengah jalan, pegang anak orang tengah jalan. Orang yang kaya mungkin di rumah, tinggal di rumah kan. Dia miskin dia. Nah, ma'iyadzubillah. Ini hati-hati ni dah. Hati-hati kita kalau kita ada zalimi orang atau kita tuduh orang macam-macam. Nah, kalau dia mendoakan, wah bahaya sekali. Bahaya sekali. Satu lagi biar antum tahu, jangan antum sibuk nak kejar-kejar kedudukan. Jadi presiden, jadi perdana menteri kah, jadi menteri kah. Hati-hati. Orang yang paling banyak kena doa ni, orang yang paling banyak kena doa kutukan, pemimpin. Saya tengok sebelum jatuh Husni Mubarak, ya Allah ya Rahman. So setiap dinding-dinding tandas tertulis semua berbagai macam doa dan kutukan terhadap Mubarak. Bukan hanya di mana-mana, di tandas orang cuma berani di bawah tandas. Nah, di luar-luar mereka tak berani. Bila berani mereka buat setelah tanggal 28 Januari saja. Baru dibuat mereka Iskotul Nizam. Tapi ketika sebelum tanggal 28 Januari, semua tulisan tu tengok. Saya duduk kita tandas tu, tengok tandas, dah ada bacaan yang lain-lain. Tapi saya termasuk orang yang rajin membaca tu. Supaya tahu, tengok bagaimana thaqafiyahnya. Orang Mesir suka nulis dalam tandas. Warawaina fi sahihaihi ma'an Urwah bin Zubair anna Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma khasamathu Arwa bint Ausin. Bahwasanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma berbantah dengan Arwa binti Aus. Waqila, dan dikatakan Aus ila Marwan bin Hakam. Jadi dia kata waqila Uwaisin. Maksudnya itu Uwaisin bukan Aus. Waqila Uwaisin, jadi Arwa binti Uwaisin. Kemana mereka berbantah? Kepada ila Marwan bin Al-Hakam, kepada Marwan bin Hakam. Jadi masuk kepada qadiyah lah, mahkamah. Masuk kepada apa? Mahkamah. Bukan mahkamah konstitusi. Mahkamah permasalahan apa? Perdata. Masuk pada permasalahan perdata. Tahu masalah perdata? Di Indonesia namanya mahkamah perdata. Ada pula mahkamah perdana apa? Perdana pula. Ada mahkamah perdata, ada mahkamah apa lagi? Mahkamah tinggi, mahkamah konstitusi itu masalah undang-undang. Mahkamah perdata, mahkamah apa? Mahkamah syariah. Mahkamah pidana. Mahkamah pidana namanya mahkamah jinaiyah. Jinayat bahasa Malaysia ya? Mahkamah jinayat. Mahkamah perdata
Itu mahkamah undang-undang apa namanya? Mahkamah undang-undang tanah, rumah dan sebagainya. Itu apa namanya itu Malaysia? Mana? Register. Semuanya kes masuk mahkamah ya. Senang. Saya beza-beza kan. Ada bedanya. Ada bedanya. Iya. Mesti ada bedanya tuh. Mahkamah ini cuma masalah jinayah saja atau masalah pidana saja. Ini masalah perdata. Begitu. Malaysia beza kan tu je mahkamah Malaysia. Ada lagi mahkamah konstitusi. Itu nggak boleh dimasalahkan dengan pidana. Mahkamah konstitusi itu masalah-masalah undang-undang. Nah, mahkamah syariah itu lain pula. Nah, jadi antum kena mesti belajar tentang masalah hukum syariat dulu. Kuliah syariat mesti tahu masalah perdana dan sebagainya. Hati-hati orang yang nggak pandai syariat nanti jadi Wahabi nanti tahu. Jadi dia masuk kepada mahkamah perdata. Nah, wadda'an annahu akhadha syai'an min ardiha. Jadi perempuan tadi si Arwah ini menuduh, kalimat wadda'an itu menuduh bahwasanya dia itu siapa? Bahwasanya Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian daripada tanahnya. Jadi dalam perhukuman itu ada namanya hakim, ada namanya apa? Pembela, ada namanya apa? Penuntut. Malaysia bahasanya apa? Buang bela. Peguam cara. Peguam cara, peguam bela, peguam. Hah? Cuma dua saja. Pendakwa Saksi Pendakwa dengan buang bela. Saksi pada masuk itu hakim, dia paling atas. Bagian sini penuntut hukum. Bagian sini pembela. Pembela siapa? Pembela yang terpidana. Terpidana. Dah. Orang yang buatkan kesalahan tadi itulah. Jadi yang menuntut hukum itu bersama orang apa? Ad-da'i yang menuduh. Malaysia ada tak juri? Ada hakim, mesti ada hakim dia. Malaysia hakim. Sebab hakim itulah memutuskan nanti mana yang benar. Dia palu, tup kata begitu. Sudah? Di mana-mana mahkamah masih ada, cuma kalau antum nggak tahu itu berarti memang nggak pernah masuk mahkamah lah. Mesir pun demikian juga. Nggak tahu. Tapi istilahnya apa? Di sini mudda'il am. Istilah Mesir di sini mudda'il am. Penuduh. Apa lagi namanya? Kalau yang ini, kalau yang membela dia itu saya lupa dafi atau bagaimana namanya. Muttaham. Muttaham itu perdana. Kemana antar syariah nih? Atau ikhlas. Faqala Sa'id, berkata Sa'id, ana kuntu akhudhu syai'an min ardiha. Saya telah mengambil, adakah saya telah mengambil tanah daripada tanahnya? Bagaimana saya boleh mengambil tanah daripada tanahnya? Ba'da sami'tu, kalau setelah mendengarkan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu qala ma sami'ta min Rasulullah sallallahu, apa yang kau dengarkan daripada Rasulullah sallallahu? Maka kata saya nak katakan, dia nak kata saya ni mengambil tanah si Polanah tu setelah aku dengarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau dengarkan kepada Rasulullah sallallahu? Maka yang menanyakan siapa? Marwan. Apa yang kau dengarkan, kata Marwan? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man akhadha shibran min al-ardi zulman, siapa yang mengambil sejengkal saja daripada bumi atau tanah secara zalim, maksudnya secara tidak hak, bukan milik kamu. Hari ini maafkan telah di kampung-kampung baik begitu. Hari ini tanda tanah itu dibuat sini, besok sikit aja pindahin, besoknya lagi pindah sikit lagi. Banyak kejadian begitu. Tiba-tiba ada satu rantai 1 meter lah pindahkannya dah. Paling banyak di kampung-kampung kejadian seperti itu. Pernah kamu dengar tak? Pernah. 1 bulan boleh tengok sikit aja, sikit terasa. Itu dosanya besar kali. Dia kata siapa yang mengambil sejengkal daripada tanah secara zalim, tuwiqahu ila sab'i aradin, maka dia akan dirantai kepada 7 bumi. Maksudnya itu secara kinayah, maka bumi ini yang diambil tersebut akan dilipatkan ke bagian daripada apanya? Lehernya. Nah, qala Marwan, berkata Marwan,
La as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Aku tak akan tanyakan kepada kau lagi tentang masalah bukti setelah ini. Kenapa Marwan cakap begitu? Karena yang dicakap ni sahabat. Sahabat semuanya udul. Tahu ke mereka berdusta dah. Sahabat semua begitu. Kalau kamu katakan sahabat buat jahat, sahabat buat benda perkara yang pelik, mana kata Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak berhasil mendidik sahabatnya. Sebab itulah kita mengatakan kepada Syiah, bagaimana boleh mereka menghina sahabat-sahabat semuanya, mengatakan sahabat fasik atau kafir dan sebagainya. Sudah. Jadi kata Marwan, kalau begitu tak akan kau tanya lagi dah bukti-buktinya. Udahlah, cukuplah. Tapi Said tidak puas hati. Namanya manusia. Tak puas hati. Tengok hati-hati antum dah. Kalau antum zalimi orang, kadang-kadang orang tu tak puas hati, dah selesai. Nggak puas hati juga dia buat macam-macam. Dia doakan, mesti kurang gitu. Bayangkan kalau sekali dia pergi ke mana? Ke Bomor. Ke Bomor pergi dia. Santau. Hati-hati. Faqala Sa'id, berkata Sa'id, Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, jikalau dia ini pendusta, fa'ami basraha, hendaklah kau butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, dan hendaklah kamu bunuh dia pada bumi dia atau di tanah dia. Kenapa dia kata fa'ami basraha? Karena pencurian, tengok dia, apakah ini doa zalim atau tidak zalim? Kerana mencuri hak orang lain adalah disebabkan cinta dunia. Tengok tahlil ulama-ulama, apakah ini zalim tak zalim? Pencurian harta orang disebabkan cinta dunia. Betul enggak? Tak akan mungkin kamu mencuri kecuali kamu tak mencintai dunia. Bagi orang yang mencintai dunia, maka dia buta mata dia. Buta akan hak. Sebab itu kata Rasulullah, hubbuka li syai'in yu'ma ayusam. Cinta kamu pada sesuatu itu membuatkan matamu buta dan kupingmu tuli. Betul enggak? Betul enggak? Kalau kamu cinta dengan seorang perempuan, matamu buta enggak? Buta. Perempuan tu jelek gila, hitam legam. Tapi cinta, gara-gara cinta, dia kata, kasih kau tu jelek sangat. Oh, kurang ajar kau kata jelek, itu cantik tu bagiku. Kan gitu. Dah, itu gara-gara cinta sangat lah. Gara-gara apa? Cinta. Atau gara-gara cinta kamu nak dengar cakap orang tua kamu. Jangan kau kahwinkan si Polan. Jangan kau kahwinkan si Polan katanya. Tak mau dengar juga dia. Kenapa? Dah mengumikan kuping dia. Dah? Sebab itulah dikata hendaklah kamu butakan mata dia. Itu yang sekangkut paut dia. Maka tak dikatakan zalim. Waqtulha fi ardiha, dan bunuhkanlah dia pada buminya. Kenapa bunuhkan pada buminya? Sebab kecintaan dia kepada bumi itu menghina atau menuduh Sa'id mengambil tanah dia. Qala fama matat hatta daba basruha, maka dah mati dia sehingga hilanglah pandangan dia. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'a fi hufratin famatat. Ketika dia berjalan ke tanah dia, ya, maka jatuh dia pada lubang dan matilah di dalam lubang tersebut. Waliyadzubillah. Inilah bahayanya kita dengan doa-doa orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Nah, banyak sekali ulama-ulama yang doanya makbul. Doa-doa ulama-ulama yang makbul. Saya sekarang ini tidak terfikirkan cita-cita ulama-ulama yang doa makbul, tapi insyaallah pada hari-hari yang lain cita-cita ulama-ulama yang doanya makbul. Asal angkatkan tangan langsung doa makbul. Seperti contoh seperti Syekh Junaid Tola. Syekh Junaid Tola ni pernah tinggal lama di Perak. Syekh Junaid Tola kuburannya di Mendeleng. Tapi dia dulu lahir di Mendeleng, pergi ke Silam Langkat, ngambil tarekat Naqsabandiyah, kemudian pindah ke Malaysia. Di Malaysia dia kahwin dengan orang Malaysia, kemudian dia pergi ke Mekah. Di Mekah mengaji, kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia berjumpa dengan Muhammad Idris Merbau. Muhammad Idris Merbau ni kawan dia. Waktu buat kamus kamus Merbawi, ikut juga Syekh Junaid Tola yang membuat kamus tersebut. Tapi dia atasnamakan kepada Muhammad Idris Al-Merbawi. Kemudian dia pulang ke Malaysia, ya. Kemudian pulang dia ke Malaysia, dekat dengan meninggal dia pulang ke Indonesia dan meninggal di Indonesia.
dikuburkan di Mandailing. Tapi anaknya sampai sekarang masih ada lagi di Perak. Itu orang makbul sekali doanya. Asal angkat tangan langsung. Jangankan doa dia, hanya katakan Allah saja langsung doanya makbul. Satu ketika di Malaysia, dia teringin nak makan petai. Tahu petai? Peti. Ha? Jadi ketika mau beli peti, orang tu kata apa? Saya mau beli peti lah dulu, tapi uangnya nanti saya bayar. Orang tu kata tak boleh lah begitu, katanya mesti bayar dulu. Sangat betul, saya ingin beli makan peti ni, tolong dulu lah. Enggak mau orang tersebut. Lama minta dia. Petai itu petai. Peti dengan petai itu hanya masalah kiraat saja. Sudah tak dikasihnya. Lantas Syekh Junaid Tolah kata, Allah, dari segitu sampai keturunan sekarang ni orang tu bangkrut. Keturunan orang tersebut bangkrut sampai sekarang. Bankrupt. Nah, kalau nggak saya daerah yang tinggalkan itu Syekh Junaid Tolah itu di bagian Perak. Kuburannya di Mandailing. Kadang-kadang keturunannya itu turun ke sana. Kadang-kadang turun ke Mandailing, ziarah ke makam dia. Ini orang paling hebat sekali. Dia membuatkan gerakan apa? Gerakan wakaf. Semua kawasan itu wakaf. Dia buat. Di dekat Malaysia pun dibuat juga kawasan wakaf. Hebat gerakan wakaf dia. Itu perlu dibuatkan karangan Al-Waqaf fi Nazri Syekh Muhammad Junaid Tolah. Cucunya masih ada lagi. Kalau saya cucunya ada. Cucunya kalau saya di Malaysia tinggal. Tapi istrinya yang apa juga ada di Indonesia. Nah. Okey, sampai situlah saya latih sangat. Jam berapa dah? 9:30. Allah. Ni, cerita sikit pasal wali subuh je. Oh, itu cerita luar. Itu cerita luar.